Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita hari Senin 13 Oktober tahun 2020 kita kembali belajar online di rumah ya. Nah, yang belajar online dipersiapkan bukunya, ya, buku tematiknya dan buku tulisnya. Nah, sudah siap semua? Ya, jika sudah siap, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita dari awal hingga akhir dapat terlaksana dengan lancar. Nah, baiklah, dipersiapkan bukunya, dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, ya. Kali ini kita akan belajar pada tema 3, pembelajaran 4, subtema 2 ya. Nah, ini yang kita bahas kali ini pembelajaran untuk bahasa Indonesia ya. Nah, tolong dibuka di halaman 80 ya. Buka halaman 80 udah semua? Nah, jika kalian sudah dibuka halaman 80, coba kalian baca. Nah, halaman 80 dan 81 dibaca. Nah, temukan apa sifat jadi temukan setelah kalian baca apa yang harus bisa kalian ambil dari bacaan tersebut dan apa yang kalian ketahui tentang sifat benda cair. Nah, kemarin Bapak sudah memberikan catatan ya lewat WA. Bagi yang belum menulis tentang benda cair, sifat-sifat benda cair, tolong bisa dilihat kembali di WA situ ya. Nah, itu ada catatan untuk sifat-sifat benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, dapat kita lihat di halaman 81. Nah, pada halaman 81, nah, yang termasuk benda cair bisa kalian centang, dan yang bukan ternyata kalian harus hilang ya. Nah, yang pertama dari gambar di sini dapat air benda cair dapat digenggam atau tidak. Nah, coba seperti yang kalian pikirkan, air yang kita pegang, air dapat kita genggam apa tidak? Ternyata air tidak bisa digenggam. Dan selanjutnya mengalir ke tempat rendah. Nah, seperti yang kalian ketahui, air kalau misalkan kita tuang pasti jatuh ke bawah, enggak mungkin ke atas. Dia terus mengalir seperti halnya contohnya tuh air terjun atau air sungai yang terus mengalir ke arah yang lebih dataran yang lebih rendah ya. Nah, ini termasuk salah satu termasuk sifat benda cair. Terus di sini bentuknya berubah-ubah ya. Nah, bentuknya berubah-ubah. Coba apabila misalkan benda cair ini dimasukkan ke dalam ini panci ya. Dalam panci dimasukkan ke dalam tempat minum, nah, ke dalam gelas. Nah, dia berubah menjadi bentuknya seperti gelas. Nah, kalau dimasukkan ke dalam botol, bentuknya tetap berubah menjadi seperti botol. Nah, berarti ini salah satu juga sifat benda cair. Nah, terus yang kemudian ini sambungan dengan yang gambar ini tidak dapat digenggam karena emang benda cair itu tidak gampang digenggam. Terus ada lagi namanya benda cair tuh masuk ke dalam sela-sela ya. Nah, benda cair itu masuk ke dalam sela-sela karena dia menekan dari segala arah sehingga dia masuk ke sela-sela. Kalau misalkan dia nggak masuk ke dalam sela-sela, nggak mungkin dong kita bisa menggenggamnya. Nggak mungkin kita bisa menggenggamnya ya. Nah, dia tuh masuk ke dalam sela-sela. Contohnya kalau misalkan kita beli es ya, jajan es, pas itu plastik esnya bolong sedikit karena sedotan.
Nah, itu kan otomatis keluar airnya ya. Nah, sehingga akhirnya bocor. Nah, disitulah kita dapat kesimpulan kalau benda cair itu masuk ke dalam sela dan menekan dari segala arah. Nah, dari kesimpulannya kalian bisa tulis di halaman 81 di bawah ya. Nah, ini untuk pelajaran bahasa Indonesia cukup sekian. Nah, kerjakan, jangan lupa tetap semangat, oke? Nah, anak-anak jangan lupa juga dikerjakan halaman 82 ya. Di sini tentang benda cair. Nah, yang harus kalian ketahui beserta manfaatnya. Contohnya dari Bapak bensin. Bensin itu untuk bahan bakar kendaraan bermotor ya. Nah, yang lain juga banyak. Ada mungkin bahan-bahan di dapur, ada yang bersifat cair ya. Ada juga ya seperti cat dan lain sebagainya. Nah, kalian temukan apa manfaat dari benda-benda tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke pelajaran PJOK ya. Nah, pelajaran PJOK halaman 83 kalian kerjakan sesuai apa yang ada di contoh di halaman 83. Tapi sebelum itu kalian lakukan pemanasan di rumah. Pemanasan dahulu ya. Intinya dari materi ini intinya kalian melakukan pemanasan dahulu agar supaya otot-otot kalian nanti dipakai untuk olahraga tidak terjadi sakit ya. Tidak sakit, kram atau keseleo. Nah, itu gunanya, salah satunya gunanya untuk pemanasan. Oke. Nah, ya kerjakan ya di rumah. Nah, selanjutnya kita di halaman berikutnya kita masuk ke pelajaran PKN. Nah, pelajaran PKN bisa dilihat di halaman 84 ya. Bisa dilihat kita masuk tentang pembelajaran gotong royong. Nah, di sini siapa yang pernah melaksanakan gotong royong? Nah, pasti ada yang pernah ya. Pasti kalian pernah melaksanakan gotong royong, entah membersihkan kelas, membersihkan depan rumah, dan mungkin membersihkan kamar ya. Nah, kalian baca di halaman 84, lalu kalian kerjakan di halaman 85. Di sini apa saja pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gotong royong. Nah, kalian ketahui apa itu dari teks tersebut, apa yang dimaksud dengan gotong royong. Terus yang kedua, mengapa dengan bergotong royong pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, kenapa? Coba kalian pikir, ingat-ingat ya, kalian pernah melakukan gotong royong, kenapa kok menjadi lebih ringan? Nah, di sini pertanyaan, pernahkah kelompokmu melakukan kegiatan gotong royong? Nah, kalian pernah melakukan gotong royong tidak? Nah, jawab dengan jujur. Kalau pernah melakukan, bilang jawab iya dan ceritakan apa yang kalian lakukan saat gotong royong. Dan kalau misalkan enggak pernah melakukan gotong royong, nah jawab dengan jujur, bilangnya enggak. Nanti insya Allah akan Bapak periksa ya di kelas. Nah, selanjutnya, hal-hal apa sajakah yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan gotong royong? Apa aja yang tidak boleh dilakukan saat gotong royong? Nah, kalian ketahui apa saya? Coba kalian pikir-pikir. Mungkin satu, bermain-main ya. Terus yang kedua apalagi? Nah, coba kalian pikir saat melakukan gotong royong apa yang tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nah, apabila banyak ada kata-kata yang salah, Bapak mohon dimaafkan. Nah, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.